ada itu ponakannya dulu pernah ada penerimaan pegawai Mahkamah Konstitusi waktu itu Pak Mahfud ketua MK. Jadi tanpa sepengetahuan Pak Mahfud ikut tes, diterima sampai berapa tahap, sampai ke Jakarta mau wawancara. Ternyata ajudan Pak Mahfud itu tahu kalau ini kan sering ketemu kalau pulang. Oh si ini nih keponakan bapak, ngomonglah ke bapak, Pak ini si A ini daftar sudah tes terakhir sudah. Kaget Pak Mahfud. Ini kok bisa di sini? Kok nggak bilang dari awal sudah langsung digugurkan. Dok, terima kasih dok sudah menerima kami dari tim podcast mahasiswa. Ya, sama-sama Mas Ongki. Pertama dok, sekarang ini Pak Mahfud lagi viral-viralnya dok. Ya. Dan saya baru tahu juga kalau sampean itu ternyata adalah ponakannya. Ponakannya, ya. Memang disembunyikan dok? Ya kita nggak mau terlalu memberitahu orang atau menyebar-nyebarkan ke orang, dan memang di keluarga kami nggak mau seperti itu, biar orang tahu sendiri. Artinya tidak, kalau biasanya kan orang kalau keluarga pejabat Aji mumpung misalnya iya. Kalau kita nggak, bahkan ya semacam tabu, dan kita punya grup keluarga itu sudah sepakat nggak perlu mengaku-ngaku atau memamer-mamerkan bahwa kita keluarganya Pak Mahfud MD. Bahkan ketika orang mengatakan beliau calon presiden ini dan sebagainya, kita nggak usah ikut-ikutan, biar orang lain itu di grup keluarga seperti itu ya. Jadi memang ya sudah berjalan apa adanya, air mengalir gitu ya. Ya kita hanya bangga dalam hati, dalam diri kita itu punya kebanggaan. Beliau itu panutan kalau dalam keluarga kami, karena kita anggap ya sukses segalanya ya, dalam pendidikannya, dalam karirnya dan jabatannya itu. Oke. Kalau Pak Mahfud bagi keluarga gimana dok? Pandangan keluarga terhadap sosok Pak Mahfud ini gimana? Ya beliau itu ini ya seperti kita tahu kan, memang pejabat publik ya, mulai pernah jadi menteri, ketua Mahkamah Konstitusi, semua jabatan anggota dewan dan sebagainya itu memang sudah paripurna beliau, dan kami di keluarga ini ingin seperti beliau semua, ya, karena beliau sendiri juga menunjukkan kan, kita tahu semua beliau seorang pejabat yang berani. Orang kalau berani itu nggak mungkin kalau dia tidak bersih, kalau dia tidak tahu permasalahan atau tidak ngerti persoalan. Kalau hanya sekedar ngomong tapi nggak bersih, akan habis. Dan beliau menunjukkan itu yang kita salut, bangga sama beliau. Jadi tidak banyak pejabat saya kira orang yang seperti beliau berani lantang apa adanya. Kalau dia sendiri tidak bersih, bermasalah, punya kasus dan sebagainya itu. Katanya kalau keluarga minta bantuan misalnya ya, dibantu untuk lulus ini, katanya oleh beliau tidak dibantu. Iya memang ada beberapa kali kejadian, memang sepertinya minta fasilitas atau mau meminta tolong ke beliau. Tapi ya ada. Itu ada kakak saya sendiri, kakak kandung itu dulu beliau kan dosen di universitas swasta ya. Jadi statusnya kalau dosen swasta itu ya dia bukan pegawai negeri, bisa pegawai negeri tapi harus dites. Jadi kopertis istilahnya itu mengadakan tes. Nah waktu itu kakak saya sampai diseleksi tinggal 2 orang, yang dibutuhkan 1. Waktu itu Pak Mahfud itu jadi Menteri Pertahanan, ngomong kakak saya, saya ini tinggal 1 orang. Tinggal 2 orang, tinggal satu orang ini yang akan dipilih menjadi PNS. Ya kalau saya ditunjuk, orang ini tersingkir, saya jadi PNS. Jadi kan ya PNS itu kan banyak idaman ya, cita-cita orang. Ya sudah tegas jawaban Pak Mahfud. Kamu itu kan nggak harus jadi PNS. Kenapa harus jadi PNS? Sudah ikut tes apa adanya. Kalau kamu rezekimu, takdirmu ya jadi PNS. Saya tidak ikut-ikut karena itu bisa jadi temanmu yang ikut bersaing juga kepingin jadi PNS kan, kalau saya bantu kamu mengambil haknya dia. Jadi itu jawaban Pak Mahfud, dan kakak saya itu gagal, padahal tinggal 1 kali, tinggal tes terakhir itu. Artinya Pak Mahfud tidak ikut campur sih? Nggak ikut campur, jadi memang dia tegas untuk urusan itu. Ada juga yang lain itu pernah sepupu saya, jadi ponannya beliau juga, mau tes akmil, tes masuk kehakiman dan sebagainya waktu beliau Menteri Pertahanan itu. Beliau juga sama sikapnya, sudah kamu ikut tes, nggak usah bawa nama saya, ya gagal juga. Jadi memang nggak mau ikut campur karena beliau itu begini, biarkan kita itu keluarganya kalau mau jadi ya
karena usahanya sendiri, bukan karena bantuan atau karena dikatrol misalnya, nggak mau. Jadi kita pun juga tidak, setelah kejadian-kejadian itu juga tidak ingin membebani beliau. Nanti apa kata orang kalau misalnya kita ngomong anti KKN, tapi di kita sendiri di keluarga misalnya justru mempraktekkan itu. Sebenarnya itu mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Mahfud, jangan mentang-mentang. Beliau kalau urusan seperti itu tegas ya, mau siapapun, mau orang tuanya, pernah ya orang tuanya itu didatangi tetangga lah atau apa, minta tolong untuk dibilang Pak Mahfud, nggak mau, saya nggak kenal atau apa dan sebagainya. Ya jadi beliau tegas, tetapi beliau humble sebenarnya untuk di luar jabatan, di luar apa yang terkait dengan minta tolong itu. Kalau misalnya ada acara keluarga ya dia datang. Ada yang manten, ponaan-ponaan dia selalu datang. Ya, jadi misalnya. Jadi memang Pak Mahfud tidak bisa dimintai tolong dalam banyak hal. Nggak bisa. Dia nggak ada kompromi ya. Menurut saya beliau yang kita lihat di TV di mana itu ya memang seperti itu. Adanya. Ya adanya. Termasuk kita ke keluarganya. Bahkan kita sendiri segan ya. Jadi kita tidak, istilah bahasa Maduranya tak ngelak senyaman atau tak ngelak segempang. Kita mau ngomong apa itu harus benar-benar apa perlunya. Jangan sampai terkesan memanfaatkan atau minta tolong yang memberatkan posisi beliau. Ya kita kalau bicara hanya bicara pribadi aja, misalnya gimana kerjaannya, gimana si Anong sekolahnya, misalnya gimana keadaan ibu kesehatannya, hanya begitu saja. Kalau bicara jabatan, saya kepengen jadi ini, nggak pernah mau Pak Mahfud itu. Jadi begitu atas usaha sama sekali nggak mau. Sama sekali dia memang sudah ngomong. Kalau kamu kepingin jadi pegawai atau mau jadi apa, jangan lewat saya. Nah, dia bilang begitu, ya. Ponaan-ponaannya ada itu, ponaannya dulu pernah ada penerimaan pegawai Mahkamah Konstitusi, waktu itu Pak Mahfud ketua MK. Jadi tanpa sepengetahuan Pak Mahfud ikut tes, diterima sampai berapa tahap, sampai ke Jakarta mau wawancara. Ternyata ajudan Pak Mahfud itu tahu kalau ini kan sering ketemu kalau pulang, oh si ini nih keponakan bapak, ngomonglah ke bapak, Pak ini si A ini daftar sudah, tes terakhir sudah. Kaget Pak Mahfud. Ini kok bisa di sini, kok nggak bilang dari awal, sudah langsung digugurkan. Bilangnya begitu. Padahal anak ini kalau tes mungkin lulus, nilainya bagus gitu. Jadi maunya Pak Mahfud, kalaupun dia lulus karena nilainya sendiri bagus, itu pasti orang menganggapnya karena saya. Jadi Pak Mahfud minta dicoret. Dicoret? Ya dicoret. Tidak lulus? Nggak lulus. Ya memang begitu ya, kita sempat ya kok sebegitunya, tapi ya kita paham posisi beliau, apalagi beliau kan sangat galak ya dalam hal KKN gitu ya. Ya kalau orang kita membebani beliau apa jadinya, itu ponaannya ini dibantu atau dan sebagainya. Kita juga memahami posisi beliau, kita pun paham, kecewa tapi paham lah situasinya seperti itu. Jadi Dok, di tengah banyaknya keluarga mengandalkan keluarga lain yang dia posisinya sebagai pejabat, justru keluarga Pak Mahfud ini, Pak Mahfudnya tidak bisa diandalkan. Artinya keluarga tidak kecewa tapi? Tidak kecewa, kan justru sebenarnya gitu. Tidak kecewa tapi kita bangga karena beliau ya memang konsekuen. Artinya bukan karena interest atau karena ada kepentingan apa, memang ya apa adanya, termasuk kepada anak-anaknya. Anak-anaknya itu ya mungkin Anda kan nggak kenal, mana ada anaknya Pak Mahfud mungkin dia orbitkan atau dikatrol dan sebagainya. Ya biasa aja. Anaknya ada yang jadi dokter, ada yang jadi sarjana hukum seperti beliau, itu ya biasa aja. Silahkan sekolah S2, S3, ya cuman begitu aja. Nggak mau terus, misalnya Pak Mahfud ini kan juga seorang pejabat, kan bisa saja kalau mau dikatrol misalnya disuruh maju pilkada atau misalnya jadi kepala ini dan sebagainya kan bisa. Kalau mau seperti ternyata kan enggak, anak-anaknya juga enggak gitu. Jadi kita pun ya justru ingin menjaga Pak Mahfud, jangan sampai kita ini malah merecokin gitu ya. Bahkan kalau kita dalam posisi beliau, kita juga mungkin harus sama. Dan buktinya Pak Mahfud kan dengan sikap yang seperti itu dia akan eksis. Susah dicari kesalahannya ketika dia garang menghadapi anggota DPR, menghadapi pejabat-pejabat termasuk ya Polri atau TNI, kan dia buka semua kan kasus-kasusnya yang kemarin itu. Jadi kalau sampean sendiri Dok, tidak pernah dibawa-bawa di forum ini ponakannya Pak Mahfud ini ponakannya. Nah, sering memang teman-teman itu kalau pas ada pertemuan ya nyeletuk misalnya, ini Dokter Saiful, Dokter Yaya ini masih ponana. Sebenarnya kami itu nggak suka ya
Jadi ketika disebut dalam satu forum orang itu tertuju kepada saya semua, itu saya jadi risih. Sebenarnya bukan bangga dong. Bukan bangga kalau sama lah kita bahas masalah kesehatan terus tepuk tangan tiba-tiba ponannya Pak Mahfud, jadi kita merasa gimana ya, pecah konsentrasi kita lagi diskusi serius. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, ini dokter Yaya ini habis rapat tuh biasa tegur, nggak usah bawa nama Pak Mahfud, tak bilang gitu. Jadi nggak usah lah, kan apa kepentingannya. kita ini lagi bicara masalah kesehatan misalnya, sering tuh gitu. Ya, karena kita di keluarga itu sejauh mungkin tidak bawa nama-nama beliau, kecuali orang sudah tahu, mohon maaf dokter Saiful nih keponakan Pak Mahfud, ya kita jawab iya. Nggak mungkin kita bohong kan. Jadi memang seperti itu. Saya benar-benar waktu liputan waktu itu kan sampai ketua Satgas Covid. Waktu liputan saya tidak tahu. Baru kemudian beberapa mungkin 4 bulan kemudian setelah kita sering nelpon wawancara itu, saya baru tahu ada media yang mengangkat ternyata ponakannya Pak Mahfud gitu. Dan memang saya tidak pernah mendengar langsung dari sampean bahwa saya ponakannya. Jadi itu memang yang ditanamkan di keluarga. Iya, memang begitu. Kita mau jadi apapun, ada adik-adiknya Pak Mahfud itu ya mana mungkin sampean nggak kenal kan adik-adiknya Pak Mahfud. Ya biasa kita ini. Tapi mungkin ada yang sudah tinggi posisinya, ada yang kepala dinas, ada yang kepala balai di Bina Marga atau pekerjaan umum, ada yang jadi rektor kan gitu. Tapi ya memang mereka merakak sendiri di situ. Tidak ada intervensi. Tidak ada ya, karena memang Pak Mahfud tuh gini. Ya kalaupun kita sukses, saya jadi dokter. Ya memang beliau tuh menanamkan ke keluarga besar kita. Pokoknya harus sekolah, harus kuliah. Yang nggak mampu misalnya dibantu dan sebagainya. Jadi ya harus kuliah. Jadi kalaupun saya jadi dokter ya karena saya kuliah. Kita terinspirasi juga dengan Pak Mahfud ya. Beliau sukses, saya juga ingin sukses gitu. Jadi kalaupun saya jadi dokter bukan karena Pak Mahfud intervensi memasukkan saya ke fakultas kedokteran, bukan. Ya, tapi karena gitu, sendiri. Karena sendiri, tapi saya terinspirasi oleh Pak Mahfud. Saya ingin sukses gitu ya. Jadi kita semua ponak-ponakannya itu ingin kuliah terus ngambil S2, S3, kepengen dalam pikiran kita sukses seperti beliau. Dok, ini kalau boleh dibeberkan sedikit dok. Jadi hubungan Pak Mahfud dengan sampean gimana? Segaris keluarganya gimana? Ya, saya ponakan langsung. Jadi Pak Mahfud itu kan sesaudara ada 9 ya, yang meninggal itu sudah 3, tinggal 6. Ibu saya ini yang nomor 3 ya, kemudian ada nomor 4 Pak Mahfud nomor 5, ya, kemudian ada yang nomor 6 sama 7, adiknya beliau itu, ini yang masih hidup. Yang nomor 6 ini di Jakarta di sekretaris Dirjen Departemen PU, yang terakhir yang bungsu itu Rektor Unitomo Dr. Siti Marwiyah itu. Ya, jadi itu komposisinya. Kalau kakak-kakaknya ya seperti ibu saya ya orang biasa lah, ibu rumah tangga gitu ya. Ada kakaknya Pak Mahfud tuh 2 orang yang masih hidup ya. Ibu saya sama satu yang di Plakpak itu yang ibundanya Firman Sahali itu. Ya, baru Pak Mahfud itu yang masih hidup 3 ini. 2 meninggal di atasnya. Kemudian ada yang meninggal yang sejak bayi itu, 3 total yang meninggal itu dari 9 anak, dari 9 bersaudara itu. Ya, jadi itu. Jadi oke, dari sisi keluarga sudah mungkin teman-teman sudah mengerti. Jadi kalau Pak Mahfud pulang ya dari entah kunjungan atau mengunjungi ibunya di Pamekasan, jadi pesan yang sering dan paling diingat apa dok dari Pak Mahfud itu ketika kunjungan keluarga atau ya, kalau sudah berkumpul dia seperti orang biasa ya, kita makan nih misalnya, ya ngobrol biasa. Ya, nanya kabarnya gimana, humble. Jadi beliau itu meskipun seorang pejabat, kalau sudah turun ya seperti biasa. Cuman kita nggak ngomong yang tinggi-tinggi, misalnya ngomong tentang kita kepingin jadi nitip sesuatu, nggak mau dia. Iya. Ya, dia kalau ke situ kadang ada bahasa Madura, ada bahasa Indonesianya. Kalau kita ngomong bahasa Madura, dia jawab pakai bahasa Madura. Jadi dia humble. Kalau sudah ngumpul gini, ya seperti biasa. Ya cuman Pak Mahfud itu bukan terus tipe yang urakan, terus ketawa-ketawa, ya biasa. Orangnya ya santai begitu ya. Jadi dilayani orang ngomong itu. Ya nanya, kamu gimana, anakmu gimana? Terus si itu gimana? Sudah misalnya sudah pindah atau misalnya ya nanya biasa gitu, santai. Jarang ngomong-ngomong serius tentang politik ya, kecuali kita tanya ya dia jawab biasa aja. Ya. Berarti akhirnya keluarga jadi segan sendiri. Ya, segan. Kita tuh istilah bersama duanya tak roco ya kalau sama Pak Mahfud. Tapi ya bukan berarti kita terus menyendiri terus seolah-olah dia datang kayak seorang raja, bukan, ya biasa.
Ya kita duduk santai sambil minum, sambil makan gitu. Kalau pesan yang sering disampaikan kepada keluarga, pada keluarga besar ini? Ya dia selalu maksudnya itu apa ya? Selalu memperhatikan masalah pendidikan di keluarga. Misalnya prestasinya ditanya, kuliahnya mau kuliah di mana dan sebagainya. Dia selalu intinya beliau itu tidak ingin jangan sampai di antara keluarga itu terus nggak sekolah misalnya. Ditanya tuh anaknya si Anu gimana gitu ya. Kemudian ya sebenarnya nggak usah banyak bicara, orang kan melihat beliau itu seorang yang jujur, pejabat yang apa ya, yang bersih ya, itu yang kita tiru, itu yang ditekankan ya. Jadi apa, pokok intinya kata beliau itu jadi orang yang jujur, jangan pernah berbohong, jangan pernah nipu-nipu dan sebagainya. Dan beliau itu ya juga bisa dibaca di bukunya, sering menanamkan kepada kita waktu di pesantren itu kan, di pesantren itu diajarkan kesederhanaan. Dia pernah cerita itu. Pernah dipanggil oleh kiainya waktu mondok, waktu masih kecil itu dipanggil makan, sering diajak makan, suruh habiskan makanan yang di meja itu, ayo terus makan. Sudah Pak Kiai, saya sudah kenyang. Sudah, ya sudahlah, jatahmu itu hanya seperti itu. Kamu mau jadi apa, mau ngejar sesuatu pun ya makanmu hanya seperti itu. Jadi orang itu tidak boleh tamak, tidak boleh serakah. Ya itu kuncinya, apa yang mau dicari, wong yang dimakan cuman seperti itu. Itu pesannya Pak Mahfud, mau jadi apapun kita yang dimakan cuman seperti itu. Suruh habiskan satu meja kan nggak sanggup. Yang kedua masalah kejujuran, itu yang sering beliau tekankan di kita. Saya juga baru benar-benar tahu ya, kalau kita kan pada umumnya kalau punya keluarga pejabat ya, punya teman polisi aja misalnya. Jangankan sampai punya ayah ya, teman aja gitu. temen akrab aja gitu ya. Polisi, jaksa atau pejabat, kita sudah seolah-olah bisa melakukan apapun dan minta bantuan apapun. Iya, bisa. Seolah memanfaatkan ya, minta tolong ini gitu. Dan ini sudah keluarga sendiri, ponakan sendiri, nggak dibantu. Iya gitu. Mohon maaf, saya tuh banyak yang ngomong teman-teman. Kamu kalau mau jadi direktur rumah sakit, tinggal Pak Mahfud telepon bupati. Saya satu kata pun nggak pernah ngomong seperti itu. Dan Pak Mahfud tuh tidak mau, pasti tidak mau. Ya kalaupun jadi direktur ya memang karena saya berprestasi dan memang ditunjuk bupati layak seperti itu, sudah berjalan. Dan saya andai kata mau dibayar lah, katakan saya mau dipaksa, nggak akan ngomong ke Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud pun juga tidak akan mau. Itu bagi saya seperti itu, biar apa adanya saja ya. Jadi nggak enak lah kalau saya misalnya jadi direktur gara-gara Pak Mahfud telepon kan. Dan bagi saya itu beban justru ya. Dan itu kan, yang tertanam itu termasuk ke putra-putranya sampean. Iya semua, kita nggak mau ini. Ya semua kita yang kuliah itu ya sudah, dia kuliah masuk fakultas apa ya atas usahanya dia. Nggak ada Pak Mahfud titip-titip sama rektor ini, nggak ada. Mungkin tuh bisa sebenarnya kan. Kalau mau, selevel beliau misalnya.